Salam sejahtera untuk kita semua. Good afternoon, ladies and gentlemen. The honorable invited speakers, Dr. Firman Witular from Australian National University, editor of the book, Dr. Aryan Utomo from the University of Melbourne, editor of the book, Dr. Aliza Han from Australian National University, Dr. Nyoman Sutarsa from Australian National University, and Dr. Sudirman Nasir from Universitas Hasanuddin. The Honorable Dean of Faculty of Public Health, Prof. Sukri, and distinguished moderator and participants. Ladies and gentlemen, firstly, let us praise and send great gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Almighty God, for His blessing, mercies, and guidance for all of us, so we can attend this webinar in a healthy condition. On behalf of the university, it is an honor for me to open and welcome you to the book discussion in Sickness and in Health, Diagnosing Indonesia, which is conducted by Division of International Research Management, Research and Community Services Institute, Hasanuddin University, in collaboration with the Faculty of Public Health, Universitas Hasanuddin. Ladies and gentlemen, this theme of this event is entitled Book Discussion in Sickness and in Health, Diagnosing Indonesia. We have already knew that although Indonesia has made significant improvement on many health outcomes over the last 6 decades, several key indicators have been disappointing compared to those of other countries at a similar stage of economic development and another sector, even before the COVID-19 pandemic. In this event, our speakers will focus on discussion all these problems that they have written in their book. We ensure that all participants will get more complete information in this event. Ladies and gentlemen, and with that, I would like to conclude my remark and officially open this event. Bismillahirrahmanirrahim. With the blessing of Allah, God, I officially open this webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Professor Dr. Nasrum Masih, PhD, for your opening remark. And the next agenda, before we start, we would like to invite Ibu Dr. Aryani Utomo to introduce about the book, and hopefully Bapak Firman Witular will join us soon. So Ibu Dr. Aryani Utomo is a social demographer working in the field of marriage and family in Indonesia. And research interest is to examine the relationship between family change and 4 dimensions of social change in contemporary Indonesia: globalization, economic development, demographic transition, and democratization following the political reforms of 1998. Her research and teaching activities are centered on how social change are reflected in attitudes to gender roles, school-to-work transition, women's employment, changing marriage patterns, and the nature of inequalities and social stratification in Indonesia. Ibu Aryani, if you are ready. Thank you so much. Yes. Can you hear me okay? Can you give me a thumbs up? Can you hear me? Okay, yes, great. Yes, Ibu, it's clear. So, thank you everybody. Selamat siang waktu Makassar, selamat sore waktu Melbourne and Canberra. I would like to begin by acknowledging the owners of the land where I live and work, the Wiranjuri people, and I would like to pay my respect to their elders in past and present.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera untuk para hadirin yang terhormat dan para kolega, sahabat yang kami cintai. Siang ini saya bergabung dari Melbourne, dan terima kasih yang amat sangat banyak kepada rekan-rekan di APPM Unhas yang sudah meluangkan banyak tenaga dan waktu untuk hosting acara book launch ini. Terutama terima kasih sekali kepada Prof. Nasrum ya atas pembukaannya yang hangat. Saya jadi ingat, hampir lupa, malah nggak pernah lupa sebenarnya, waktu saya pertama kali berkunjung ke Unhas itu waktu saya lagi S3 di tahun 2004. Saya malah fieldwork di Makassar dan dibantu banyak sekali oleh rekan-rekan di Unhas dari berbagai macam fakultas. Saat ini pun saya masih berkolaborasi dan belajar kali ini dengan rekan-rekan di Fakultas Kehutanan, Prof. Alif Sahide. Jadi ini kali pertama saya berkenalan dan berkesempatan untuk berkenalan dengan Pak Sudi dan Prof. Nasrun dan kawan-kawan. So thank you so much. Salam sehat. Tadi saya ucapin salam sehat. Suatu ucapan pembuka dan penutup yang makin sering kita dengar dalam interaksi kita sehari-hari sejak 2020 ya terutama. Di berbagai negara, COVID-19 menjadi semacam pengingat tentang peliknya proses transisi kesehatan. Dan ini adalah apa sebenarnya core dari buku In Sickness and in Health. Buku ini adalah usaha kolektif kami untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana Indonesia sebagai bangsa, negara, dan masyarakat berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera, bahagia sampai mereka lanjut usia. So the idea of the good life. Para penulis atau kontributor buku ini adalah peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi ahli yang telah kami undang untuk berbicara pada acara Indonesia Update 2021, sebuah konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh ANU Indonesia Project di Canberra, Australia. Saat ini ANU Indonesia Project mungkin diwakili oleh Lydia Napitupulu dan juga Pak Aco. Pak Aco, maksud saya Pak Arianto Patunru. Setiap tahun secara regular biasanya Indonesia Update diadakan pada waktu musim semi di Canberra, yaitu di bulan September. Waktu sedang persiapan konferensi pada awal tahun 2021, kami optimis bahwa pandemi akan segera berakhir dan konferensi dapat diadakan secara hybrid pada bulan September 2021. Tapi ternyata kami salah, prediksinya, proyeksinya melesat, terlalu optimis. Seperti yang kita semua ketahui, pada Juli 2021 Indonesia telah menjadi epicentrum pandemi, dan di saat yang sama dua negara bagian di Australia bagian timur, yaitu New South Wales dan Victoria di mana saya tinggal, mengalami lockdown. Ya, lockdown istilahnya, jangankan untuk ikut Indonesia Update ke Canberra, ke kampus saja saya nggak bisa karena di luar radius 5 km dari tempat tinggal saya itu kita nggak boleh keluar dari situ. Jadi intinya proses di balik terbitnya buku ini bisa dibilang cukup panjang dan book launch-nya sendiri yang awal lumayan telat. Jadi kita konferensi 2021 kemudian untuk bisa di hosting LPPM untuk book launch di bulan Mei 2023 ini adalah suatu yang luar biasa. Saya senang sekali dan berterima kasih sekali kepada teman-teman. Jadi proses penulisan, editing, revisi terjadi pada saat kami, yaitu editor dan para kontributor buku ini, benar-benar merasakan betapa pentingnya topik transisi kesehatan itu sendiri. We were right in the middle of it. So, sebagai editor, kami sangat berterima kasih kepada para penulis dan atas kontribusi tulisan dan pemikirannya. Hari ini ada Bisutar dan sahabat baik saya, Aliza. Kami sangat menghargai proses persiapan, proses penelitian, persiapan presentasinya, penulisan, revisi, dan lain-lain.
tentunya semua ini dilakukan pada saat banyak dari kita harus berhadapan dengan situasi pandemi yang berkepanjangan. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Nggak sabar mendengar paparan dari Alisa dan Sutar. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Aryani. Oke, sebelum kita melanjutkan ke sesi diskusi, saya akan memberikan gambaran singkat tentang buku ini ya kepada Bapak Ibu. Jadi buku ini menceritakan tentang perjalanan kesehatan yang ada di Indonesia ya Pak. Jadi meskipun ada improvement yang signifikan dalam 60 tahun terakhir, tapi tetap saja kita masih memiliki banyak hal-hal serius dalam masalah kesehatan kita. Dari masalah finansial, terus belum lagi masalah kebijakan pemerintah, terus ketimpangan dalam mengakses kesehatan ya, fasilitas kesehatan, bahkan sebelum COVID pun itu sudah terjadi seperti itu. Terus belum ada transisi epidemiologi yang diperburuk ditambah dengan demografi dan sosial ekonomi, perubahan sosial ekonomi dalam beberapa dekade terakhir membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang masih struggle untuk to address masalah-masalah yang berhubungan dengan penyakit menular, maternal, dan masalah nutrisi. Sementara itu kita juga masih berhadapan dengan pertumbuhan dengan adanya penyakit-penyakit tidak menular lainnya ya. Mungkin langsung saja saya akan mempersilahkan diskusi kita pertama that will be delivered, our first discussion that will be delivered by Aliza Hans. So Aliza is a visiting fellow at the Center for Mental Health Research at the Australian National University, Australia. And she's previously an Endeavour postgraduate scholar, facilitated a year-long visiting researcher placement at the Center for Public Mental Health at the University of Gadjah Mada, and 3-month internship with the Cultural Consulting Service. Her PhD project involved a critical look at assessing the mental health needs of older rural Indonesians. And then our next, the next is going to be delivered by Dr. Inyoman Sutarsa. So Dr. Inyoman is a senior lecturer in population health, medical school, Australian National University, and the Department of Public Health and Preventive Medicine, Udayana University, Indonesia. He is a public health physician with extensive work experiences across academia, government, and national and international non-government institutions. He graduated as a medical doctor from Udayana University with a Master of Public Health from Lathrop University and PhD from the Australian National University. He is also a fellow of the Higher Education Academy since 2018. And the last one will be delivered by Dr. Sudirman Nasir. So Dr. Sudirman Nasir is a senior lecturer and researcher at the Faculty of Public Health, Universitas Hasanuddin. And he has conducted research on various issues related to drug use and HIV/AIDS in Indonesia, involved in drug use and HIV prevention programs in Indonesia since the mid-90s. And he also served as a vice president of the Indonesian Young Academy Science Almi previously ya, sudah diganti, and 2019 Eisenhower Global Fellow. So without any further ado, I would like to call Aliza Han. So you can start your video. Terima kasih banyak Mbak. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat di Unhas dan komunitas yang lebih luas yang sudah join online dari ANU maupun juga ada beberapa teman yang dari mungkin ada yang lebih jauh lagi yang sudah bergabung online. Terima kasih banyak atas kesempatan ini untuk sharing pada hari ini tentang salah satu buku yang luar biasa hebatnya karena isinya sangat up to date. Saya punya kopi yang punya saya di sini, In Sickness and Health, Diagnosing Indonesia. Sebelum mulai, saya mau
mengundang teman-teman yang ada di ruangan maupun yang ada online untuk tepuk tangan dulu untuk editor Dr. Arian Utomo, dan saya pikir sudah ada Dr. Forman Witolar sudah join bersama kami sekarang. Congratulations, ini luar biasa yang sudah diterbitkan walaupun ada tantangan yang luar biasa selama pandemik, sampai juga harus ada konferensi online dan banyak ini dosen dari berbagai yang sudah wakili berbagai hal tentang masalah kesehatan di Indonesia yang sudah komit tulisan mereka dan sudah berhasil. So congratulations, Dr. Arian Utomo and Dr. Forman Witolar. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada hosts dan juga kepada, kalau saya pada hari ini ingin untuk sharing sedikit tentang topik kesehatan jiwa. Dan pengantar aja karena saya diundang oleh editor dulu untuk menulis sedikit tentang masalah kesehatan jiwa di Indonesia. Dan walaupun saya pikir ini bab yang sudah ditulis sudah bisa berdiri sendiri dan bisa menjelaskan situasi yang ada di Indonesia, saya mau sekalian juga terima kasih banyak kepada co-author saya, Dr. Sanderson Oni dari Black Dog dan Profesor Hans Pols dari University of Sydney yang bantu saya untuk tulis bab ini tentang mental health. Tapi sebelum saya putar video ini tentang masalah kesehatan jiwa di Indonesia, video yang akan diputar sebentar lagi juga itu sudah dibikin oleh teman saya yang kerja di Elemental Productions, Ninik Supartini bersama suami Dr. Maha, psikiater di Yogyakarta, dan mereka ada linknya in country untuk The Lemonsons Foundation, antropolog yang sudah terkenal di dunia ini, yang sudah bikin banyak film tentang masalah kesehatan jiwa Keswa di Indonesia. Jadi yang saya akan putar pada hari ini ada sneak preview, itu cuma ada 16 menit, tapi mereka sedang bikin full feature length film tentang studi kasus ini, yang jadi salah satu kasus yang brings to life isu-isu tentang kesehatan jiwa di Indonesia, dan sudah jadi salah satu passion project untuk tim advocacy kami untuk mendorong dan membangkit sistem kesehatan jiwa di Indonesia. Sebelum film itu dimulai, saya mau bilang beberapa I want to say a little bit about masalah kesehatan di Indonesia. Pada saat ini, kalau untuk semua isu kesehatan di Indonesia itu sangat exciting times, tapi belum tahu apa yang akan terjadi. Misalnya yang baru terjadi di tingkat pusatnya di Indonesia, ada undang-undang omnibus yang banyak perubahan yang akan tumbusnya dari situ. Kalau dari Keswa, kami sudah tahu bahwa Undang-Undang 1240 tentang masalah Keswa itu sudah akan diganti dengan omnibus. Jadi yang untuk pelaksanaan untuk selanjutnya kami masih nunggu dulu untuk melihat apa yang akan terjadi untuk masa depannya. It's an exciting time, but we're not sure what is going to be happening. Kami sudah juga agak excited tentang aliran penelitian yang cukup menarik yang akan tumbus di precision psychiatry, karena barusan tahun kemarin ada proyek dari Kemenkes, BGSI, ada Genomics Institute yang sudah dibangunkan di Indonesia untuk tracking penyakit kronis, termasuk salah satu inisiatif mau bangkit dan melahirkan semacam inisiatif penelitian tentang precision psychiatry untuk lebih bantu untuk diagnostik dan perawatan yang lebih precise itu untuk masa depannya. Tapi that's what's happening right now. Untuk masa lalu dan pada saat ini buku diterbitkan, kami sudah kasih gambaran yang umum tentang situasi kesehatan jiwa di Indonesia, termasuk kalau kita pikir tentang masalah kesehatan jiwa di Indonesia, sistem
yang ada di Indonesia. Ada banyak yang bilang kekurangan data. Kami belum tahu maksudnya yang dari prevalensi sampai berapa banyak yang perlu dirawatkan. Banyak data source yang beda-beda. Kalau dari prevalensi ada the Riskesdas atau ada Indonesian Family Life Survey, ada prevalensi yang tidak setujui. Misalnya untuk yang jumlah psikiater, psikolog, peksos, pekerja sosial, dan GP yang sudah punya kemampuan untuk perawatan jiwa. Kalau kita lihat secara ratio, kalau untuk secara rate-nya, should I say, per 100.000 orang. Kalau Indonesia punya 3 per 100.000 orang. Orang yang bisa layani penyakit jiwa. Mereka punya kemampuan, so professionals, mental health professionals maksudnya. Tapi kalau dibandingkan negara-negara berkembang lain seperti yang low middle income country, itu rata-rata ada 3,8. High income countries ada sekitar 60. What does that mean? Well, itu bermaksudnya kalau seandainya Indonesia mempunyai psikiater yang sebanyak Australia, akan punya 40 kali lebih banyak yang sedang ada. Karena psikiater di Indonesia untuk 270-an juta orang cuma ada 1000-an psikiater. Maksudnya kalau dari sisi fasilitas maupun yang layani masalah keswa, banyak yang bilang ada kekurangan. Tetapi karena sudah ada pendorongan dari COVID dan banyak yang terjadi advokasi dan mendorong untuk sistem keswa dibangkit dari pemerintah maupun akademia maupun masyarakat sipil, sudah ada perkembangan yang luar biasa. Yang kami sudah melihat yang banyak fasilitas telehealth selama pandemik yang masih bisa dipakai. Tapi kalau mau melihat dari tidak keseimbangan pelayanan keswa yang ada di perkotaan dibandingkan perdesaan, jauh lebih banyak akses di kota daripada desa. Dan itu ada salah satu isu yang akan di-highlight dengan film ini. Tapi sebelum saya putar, saya mengajak untuk nanti kalau ada sempat untuk membaca buku dan bab kami akan ceritakan 2 studi kasus. Nah, studi kasus ini tidak orangnya nyata, tapi semacam ini composite vignette. Maksudnya studi kasus yang sudah diambil ada aspek macam-macam yang sudah diambil dari pengalaman penulisnya semua. Dan kami sudah mau menunjukkan bahwa ada beberapa isu yang perlu diperhatikan. Misalnya isu bunuh diri. Sudah isu yang sangat penting diperhatikan sekarang. Kalau di dalam bab kami memperkenalkan seorang mahasiswi perawat namanya Aisyah, Mbak Aisyah. Mbak Aisyah sedang tinggal di Jakarta. Dan Mbak Aisyah ada banyak tantangan yang berkaitan dengan masalah bunuh diri. Dan lewat vignette ini kami bisa menanya beberapa pertanyaan yang penting tentang bunuh diri. Misalnya, apakah di Indonesia orangnya lebih tidak sering bunuh diri dibandingkan orang di Australia? Misalnya di Australia ada statistika yang bilangnya orang Australia 4 kali lipat lebih sering bunuh diri dengan orang Indonesia. Apakah benar atau salah? Sebenarnya, kalau co-author saya salah satunya, kalau Dr. Sanderson Oni, sudah ada penelitian tentang bunuh diri yang sudah bilang bahwa ini datanya undercount itu sekitar 300% yang tidak dihitung, maksudnya orang yang berhasil untuk bunuh diri. Ini bukan untuk percobaan, tapi berhasil. Kita sudah lihat data yang ada dari Riskesdas dan dari Indonesian Family Life Survey Sakati. Dan sudah ada estimasi yang range error itu sangat jauh. Tapi kami estimasi bahwa selama survei itu diambil ada sekitar 3 juta sampai 10 juta orang Indonesia yang hidup pada saat itu yang akan meninggal karena bunuh diri, suicide. Wah. Kalau mental health itu
perlu diperhatikan. Itu salah satu yang sering tidak dilihat dari kalau ada diskusi tentang kesehatan. Dan saya mau putar film ini yang akan jelaskan sedikit tentang studi kasusnya satu lagi, yang Bapak Ahmad yang sudah diceritakan di dalam bab dalam buku ini. Dan Pak Ahmad petani di daerah Kebumen, bukan orang yang nyatakan, tapi akan melihat ini salah satu fasilitas yang kalau di dalam bab kami sudah menjelaskan bahwa si Pak Ahmad ada ada psikosis atau skizofren diagnosisnya, sampai ada jadi kambuh setahun sekali, dan sudah ada percobaan untuk banyak perawatan yang tidak berhasil sampai dibuang oleh keluarganya dan dipasung. Ini salah satu fasilitas, dan ini cerita kalau film ini ceritakan sedikit tentang fasilitas yang orang-orang seperti Pak Ahmad ada tinggal di sana, tapi ini ada inisiatif dari masyarakat yang kami kerjasama untuk mendorong perubahan di dalam sistemnya. Dan ini semacam inisiatif yang sudah berjalan mungkin 8 tahun untuk kerjasama dengan pemerintah, dengan UGM, psikologi UGM, dan banyak fakultas dan aktor dalam gerakan anti pasung di Indonesia. Saya sebelum time-nya sudah habis, saya share screen-nya dan putar film dulu. Alisa, suaranya mute. Mengapa sampai bisa kejadian pasien-pasien lebih dari 100 orang malah justru dirawatnya di tempat rasio dan tidak ke rumah sakit yang memiliki dalam hal ini kita perlu mengkaji lebih jauh. Yang pertama dari pihak pasien dan keluarganya, kemudian yang kedua dari pihak masing-masing. Saya kenal Mbak. Kalau di sana sekarang masih tiba. Saya bawa pertama ke rumahnya Mbak. Bulannya bisa 12.000. Nyatanya waktu itu bisa sampai bekerja di Jakarta. Benar, saya enggak bohong, saya enggak ngalu Mbak. Maksud itu enggak. Saya berobat, sudah berobat ke sana kemari ya, sudah banyak uang lah ya, banyak uang, habis uang lah. Biar dia kerja sudah habis uangnya lah. Saya kan terpojok, bingung bagaimana. Saya jaga di rumah nggak bisa. Dan nanti kalau dibiarkan bagaimana, itu kan anak saya perkembangannya gitu kan, saya kan khawatir. Nah ini saya bertemu dengan Pak Bau ini. Nah, Pak Bau memberi saran untuk dibawa ke sana. Karena di sana kan itu nggak bayar lah. Itu atas alasan begitu saya bawa ke sana. So in mid-February 2020, I took a small crew to do a courtesy call to the local primary health center. Saat saya ditanya sama Kepala Dinas Kesehatan, Mbah Marsio mau diapakan? Pilihannya dua, ditutup atau dilanjut. Saya nggak mau ini ditutup, saya minta ini dilanjut. Kenapa? Ini sesuai harapan masyarakat. Mau bagaimanapun jenengan bilang, ini tidak sesuai manusiaan dan lain sebagainya,
Enggak, masyarakat butuh orang ini. Karena dia itu di sana rela tidak dikasih uang sepeser pun. Kalau di rumah sakit, engkau ambulani kepriwe, engkau hariannya bagaimana, BPJS tidak aktif, ini cuma nanggung sekian, transportasi bulanannya bagaimana, sing arep nganu siapa? Nah, dari situ saya terus didetes sama kepala dinas, kamu mau bagaimana? Saya kepengen punyanya Mbak Marsio itu sebagai tempat rehabilitasi jiwa. Nanti Puskesmas akan berperan pemulihan bagi orang-orang yang kurang gizi. Pengennya begitu. Pengobatan, kalau pengobatan mungkin Mbak Marsio belum mengizinkan itu ke rumah sakit. Tapi saya akan berusaha mengundang dokter spesialis visit di situ. Sebulan sekali dokter spesialis visit di situ. Kasih obatnya apa? Saya yang akan ngasih. Saya pengennya begitu. The head of the health center, Dr. Uskar, and the mental health programmer, Shui Xian, met us and gladly took us to Padepokan Mbah Marsio. 'Kan saya itu lebih toh. Dan itu report cerita sepindah dia, Pak. Dan ini bukan kayak sampean buat kertas, Pak. Pokoknya nanti kayak dan teko Solo, teko tele kayak kan. Nah, kalau ini cukup Kulon Progo, ini cukup Kalimantan. Mau pulau lungo jarak 10 kilo ngarang sedikit. Nameng metu mlebu. Ngempani wong 100, Pak. 50 tahun. Ini alhamdulillah nggih. Nek nggih bisa jadi boleh kula man gitu. Two weeks later, the mental health programmer, Shui Xian, sent me a message saying that all the roof at Padepokan Mbah Marsio was blown away by a storm. She reported that all patients got wet during the rain. Donations were badly needed. We then contacted a few friends asking for donations. Within a few days, we got 20 million rupiahs, or just over 1,900 Australian dollars, enough to put on a new roof. Akhir minggu depan, saya bisa kirim uangnya. Nah, monggo Dr. Uskar dengan modal yang ada, Dr. Uskar bisa merealisasikan apa sebagian dari mimpi kita. Dr. Uskar and I then discussed the future of Padepokan Mbah Marsio. I asked him what the place needed and how I could be of help. He told me that the patients needed better sanitation and more nutritious food. Setelah atapnya selesai, harapannya programnya memberikan stimulasi dari sisi pasien. Tapi yang penting adalah memanusiakan manusia. Suddenly, I realized that this time my research would be participatory one, where I would be closely involved in whatever happened in Padepokan Mbah Marsio. I immediately launched a movement among my friends at the Indonesian stock market.
I taught them technical analysis and gave them stock pick recommendations. And as an exchange, they donated some money for Padepokan Mbah Marcio. Over time, we raised over 80 million rupiahs, or around 7,600 Australian dollars, which we used to improve the sanitation and to renovate the buildings where the patients stayed. Negara bodoh mikir-mikir ya alhamdulillah kaya niku caraku. The district health office and colleagues from the district hospitals heard of what we did. The mayor, vice mayor, directors of the district hospitals, psychiatrists, and consumer groups in the area came to visit Padepokan Mbah Marcio to see what we had done and to make more donations. They said they were ashamed that we, outsiders, cared so much for their people. Soon, we set our hearts for collaborations. BC, air bersih sudah, gizi sudah. Selanjutnya adalah bagaimana kita untuk bisa membuat ini jadi bebas pasien. Dan kami sangat setuju sekali dengan pendapat Pak Dr. Puska, supaya pasien tidak dirantai, dibuatkan kamar seperti ya boleh dikatakan seperti tempat sel. Kami dari Babinsa Koramil Segera sendiri tentunya sangat-sangat mendukung sekali. Nah, konsep perawatan di rumah sakit itu tidak tuntas kalau hanya di rumah sakit. Ya, tentunya dari pihak rumah sakit mungkin yang bisa dilakukan adalah nanti koordinasi dengan pihak puskesmas kaitan dengan medikasi dan itu. Saat ini kan sudah kita menggalang dana secara online dengan persetujuan dari semua pihak tentunya. Kalau misalkan diizinkan, nanti saya coba bantu upload ke sana untuk mengumpulkan dana. Tadi sudah disampaikan bahwa Marcio welcome terhadap ini, berarti itu mempermudah kita untuk bergerak membantu. Masyarakat yang peduli terhadap kesehatan jiwa, terima kasih sekali atas dukungan semuanya, atas dukungan dinas kesehatan. Kita bahu-membahu untuk mengentaskan masalah kesehatan jiwa yang ada di Kabupaten Bandung. Now that we had a few local groups ready to mobilize, we agreed to do a few activities together. The pandemic seemed to boost the community's awareness to help and to care for one another better. One of the main concerns for the patients was malnutrition, so the community took turns donating food. Some volunteers empowered the patients by conducting cooking lessons. After this cooking course, I told the group that we needed to look at sustainable ways for the patients to take care for themselves. This would also give them a sense of normalcy. I suggested that my local colleagues approach the chairman of the District Market Seller Union. We wanted to facilitate a movement among the sellers to donate fresh vegetables to Padepokan Mbah Marcio. My colleagues then took the chairman to Padepokan Mbah Marcio to see the condition there and ask for Mbah Marcio's blessing. From then on, the movement has gained momentum. Every other day, there is a supply of fresh vegetables from the market sellers to Padepokan Mbah Marcio, whilst my group of traders support by donating additional food supplies. Similarly with clothes, knowing that most patients needed extra clean clothes, I announced it to the congregation of my church.
A few batik sellers and other church members donated several boxes of casual clothes for the patients. Involving the younger generation was another challenge. We used cultural channels to reach them out. Wise men say, if you want to work fast, work alone. But if you want to achieve more and last longer, work in a team. I strongly agree that it does take a village to accomplish more and last longer. It doesn't really matter who has the ideas. What counts is everyone contributes to their capacity. Whatever achievement we may have, it all belongs to the group. Terus versi sosokan jangan lupa kalau lagi. Maaf itu. Ini dah lalu dimong, mana? Dia dimong. Well, there are still a lot more to do, but we are grateful that we started to take the first steps. Our dream is to serve humanity, to make the invisible visible, so our less fortunate brothers and sisters can still be grateful to be born as human beings. We hope that what we do may serve as the light for the darkness and as a reach out for those who think they no longer belong. Let's give applause. Alisa, would you like to say something? I think the film might speak for itself, but I am continue to be excited untuk membaca lebih banyak tentang ini apa namanya untuk buku In Sickness and in Health. Banyak ini apa namanya kalau yang belum sempat untuk membaca banyak ide baru dan banyak tentang masalah kesehatan di Indonesia yang bisa dipelajari. I urge you to pick up a copy and have a read. Yeah, thank you, Alisa. That was really, how do you say that, touching and heartbreaking video, yeah? And I can't wait to have a further discussion with the participant as well. So the next we are going to call Bapak Inyoman Sutarsah. Bapak Inyoman, kami persilahkan. Iya, terima kasih ya kesempatannya. Apakah slide saya kelihatan ya, Mbak ya? Ya, kelihatan Pak, jelas. Saya coba perbesar dulu ya. Bentar. Ini gimana caranya supaya ini ya? It's usually on the display setting, Bli. Iya ini apa namanya mau memindahkan ini nih loh, Mas, menghalangi untuk. Oh udah.
Oke, sudah kelihatan dengan baik ya, Mbak ya? Iya. Iya, aman. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman di LPPM Unhas ya, kemudian teman-teman di Indonesia Project juga terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi long process ya, as mentioned by Mbak Arin ya, it takes longer than we thought to get all of this ready to go. Dari 2021 ya, setelah update ada proses penulisan, editing dan lain sebagainya, akhirnya bukunya bisa terbit ya, dan kita bisa berdiskusi pada siang hari ini ya. Saya tidak akan menjelaskan semua isi dari chapter yang saya tulis gitu ya, but I'd like to highlight some of the key points in relation to today's discussion ya. Particularly looking at the impacts of vulnerability, systemic risk, and access to healthcare. Secara umum, this is the 4 key messages from the chapter. So in the book, so if you pick a copy of the books and read through, and this is actually the main points that I would like to discuss in this afternoon. I start the book by looking at the COVID-19 pandemics and how these pandemics actually represent as a systemic risk in Indonesia. Not only the COVID-19 present themselves as a risk, but COVID-19 actually expose the existing systemic risks that are already happening in Indonesia. And to illustrate how the systemic oppression and also systemic risk actually affecting individual access to healthcare, I draw on 2 case studies that I collected during my PhD research, looking at the lived experience of 2 transgender people in Bali province, and try to compare and contrast their experience in relation to accessing HIV and AIDS related services. And I then explored the origin of the structural origin of the health inequities by looking at the experience of these 2 case studies. And then towards the end of the book, so I argue the importance of the intersectionality approach in designing healthcare or health service delivery for people who live in the marginalized population. So I think all of us familiar with Mbah Rubiam. So during COVID-19 pandemic, so we see a lot of Mbah Rubiam photos and also her stories with the Indonesian public. So what I would like to highlight from the story around Mbah Rubiam and all other people that are affected by COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic as a public health emergency poses a multidimensional risk. So we're not only talking about health risks during the COVID-19 pandemic, but we essentially talking about economic risks, social risks, and to some extent, we also talk about a cultural risk. And unfortunately, these risks are not equally distributed equally across the different groups of the community. And some communities are more vulnerable than other groups of community. As an example, in Mbah Rubiam, as a small penjual eceran, ya, pedagang kaki lima in a big city of Jakarta. So she's very struggling during the COVID-19 pandemic. And as a collective society, our moral obligation actually to protect this vulnerable population. So how we can ensure that they actually protected during difficult time, especially during the public health crisis, as we've seen throughout 2020 and 2021. And what also important to be highlighted during the pandemics, the COVID-19 pandemic as a public health event actually
amplified and exacerbated the existing access and health inequities in Indonesia. And as a result, we see more and more people actually do not have access to appropriate medical care. And these also lead to disproportionate consequences, both morbidity and mortality among especially socially and economically disadvantaged population. And as a public health event, the pandemic reveals the access and health inequities are not actually a random event. So if we pay attention closely, those who are badly affected by the pandemic is actually those who live in the margin, those who are socially and economically disadvantaged. And we also observe from the pandemic that the inequitable access to healthcare is actually a product of interconnected system of oppression and also privilege that happen at the same time. And luckily enough, though, so I would also suggest that COVID-19 pandemic present itself as an opportunity for many countries, not just Indonesia, to transform the way we operate, the way society is organized, the way medical system is designed and delivered to promote social justice and rights to health. So that's a little bit about the pandemic, and then how the pandemic actually highlights that we actually live in these interconnected systemic risks that affecting mainly people who live in the margin. And to be able to capture the complexity of inequitable access to healthcare, I think it's a lot easier to have a look at these two case studies that I would like to share with you very briefly in this particular discussion. So let me introduce you to one of my case studies, so Asana. So Asana was a 26-year-old transgender, male to female transgender. And she from a small village of Jembrana. So kalau Bapak Ibu familiar dengan Bali, Jembrana is a small district, the capital of West Bali district or Negara district. She was admitted to the district hospital due to shortness of breath and was diagnosed with TB HIV co-infection. And 18 months after her diagnosis, unfortunately, she died due to respiratory failure caused by disseminated TB infection. So we can see here from the diagnosis until the death of Asana, it's only take 18 months. And this late diagnosis caused by systemic barriers that experienced by Asana. Let's compare Asana experience with Fifi, another case study that I also explain in a great detail in the chapter. Fifi is 32 years old, male to female transgender who work as a project officer in LSM in Denpasar City. And she was diagnosed with HIV 7 years ago and is currently on ART with minimal side effect. She works as an outreach worker in one of transgender-friendly community health center funded by international funding or international program. And this allows her to be in regular contact with health services that cater her needs, along with ongoing support from peers and health providers, local NGOs, and also local bureaucrats in Denpasar. So the two experience, even though they're the same in terms of their gender oppression, but the outcome from these two case studies are very different. So if we're looking at Asana experience and Fifi experience, they have a different trajectories in their life, even though they're both transgender, they're diagnosed with HIV in Bali province. So by looking at closely these two case studies, so Asana and Fifi actually suffered from the same gender oppression. And also they suffered from heteronormativity norm in Bali province within the Balinese patriarchal society,
where transforming their gender role from male to female is seen as a immoral within the Balinese society. So, however, Fifi in particular is situated in relatively privileged social, political, geographical, and economic location in comparison to Asana. For example, the availability of joined-up transgender-friendly health services in Denpasar, which is practically unavailable in Jembrana district. Ongoing support, for example, from donor agency and local NGOs, creating political commitment from the local government to provide support and to provide care and services for transgender who live in Denpasar city in comparison to other part of Bali province. Extensive social networks and peer support group are more prominent in Denpasar in comparison to other part of Bali province. Access to economic opportunities and stable jobs. So working as an outreach worker, get a salary from international programs. So it's practically non-existent in Jembrana district. A recognition from health professional as well. So because Fifi have a critical role in connecting care with the community, with the transgender community. So leading to less stigma and discrimination when accessing health services from the community health center. So Asana narrative is quite the opposite. So if we're looking at closely, so the story of multiple oppression, so not only from the gender oppression, but also from her families, the society around her, health official, they even recognize or see being a transgender and have HIV positive is a danger for the community, for example. So one of the health official commenting on this phenomenon, and her disadvantage in terms of social and economic position, these all conflate in Asana's life, leading to her premature death. So this is the narrative and the comparison that I made in the chapter, and I explained this in a great length in the book. So if you pick up the book, and you will be able to see a more detailed elaboration on these two case studies. So how do we explain then? So how do we explain this phenomenon? So I took a different lens when looking at this reality, rather than looking at this from a personal or individual or biomedical models. So I propose to look at this phenomenon from a structural, social and structural perspective. So if we're looking at this premature death of one of my key informants, transgender people, they not fall into singular category. So as I explained earlier, even though Asana and Fifi actually suffered from gender oppression because they choose to be a transgender, and by choice they choose to transform their gender role from male to female. But this identity, so it's transgender, actually into the social system that exists in the society, including class, social networks, job stability, social norms, geographical location, and health system. So these actually part of the systemic situation that lead to whether you have access to healthcare or you don't have access to healthcare. And these systemic risks, unfortunately, they are unequally distributed across the community. Some transgender, they may experience greater oppression than others, and that's due to their social location and existing power structures that exist within the society where they live. Access inequities then shaped by these personal attributes of being transgender, but also by the other social dynamics that are happening simultaneously, where people can experience privilege and oppression at the same time, as we've seen in these two case studies. Fifi, for example, suffered from gender and heteronormativity oppression, but at the same time enjoy the privilege of living in Denpasar, closer to the social support, and experience less stigma and discrimination in comparison to other transgender who live outside of Denpasar.
And action to redress these inequities must be reoriented to reflect this intersectionality that links individual lived experiences and broader social factors that operating around individual level. So that will allow us to design a more appropriate intervention to promote social justice and to promote rights to health for all individuals. So towards the end of the discussion, I also argues the need and the values of looking at this phenomenon and use intersectionality approach when explaining the situation, but also when designing the intervention to promote equal access to all population. So why intersectionality is important? So theoretically, so it provides critical values to the analysis of multifaceted structural determinants that produce and sustain health and access inequities. It focuses on relationship and interaction between multiple factors and across multiple levels of the society. And these will determine how health is shaped and how health will be distributed across different groups of the population. And intersectionality analysis also has transformational aims. It seeks to give voice to those that most excluded in the communities. These can happen by reorienting power relation that exists within the society. So if we're looking at, or if we're going back to Asana case study, for example, in Jembrana district, so her class position, gender, and also patriarchal society in which she lives, this will lead or increase the magnitude of social suffering and neglect that she experienced. And Asana stories expose the intersection of social, political, and social system that works to exclude those who are different, and in this case is being transgender people. And the notion of risk and moral governance conflate in Asana's life experience, creating greater structural and institutional barriers to access health services that she needs. So in saying that, social location of asanas at the intersection of patriarchal structure, gender norms, and also risk group discourse underpinned by moral rhetoric pathology, this actually led to her exclusion and marginalization from the public health system. And the second point is that by looking at from intersectionality perspective, the exercise of control by the health bureaucrats on the basis of risk group, so being transgender are more risky to have HIV, moral pathology and society socio-religious belief has also justified the notion of horizontal equity as a legitimate goal, of the public health system in Indonesia. And transgender people, through the risk group discourse and moral pathology rhetoric, are considered to be a social danger. And they became the subject of surveillance, not only public surveillance as we expected, but also moral surveillance, they being considered as a moral part of the society. So I already explained this, so intersectionality and equity-oriented health system. So it will provide deep insights into the underlying causes of access inequities experienced by marginalized population. So by framing the issues slightly different and also framing the potential intervention slightly different, we hope that this will be able to promote different way of dealing with unequal access to health services. So in providing health services to individuals, the conception of health, as we discuss in this particular discussion, must be situated within social relation and locate health within society and community beyond individual bodies. So this way, hopefully we can challenge the biomedical model of health system and to promote a more inclusive and a broader definition of the health system. So to conclude, to give a bit more time for the discussion, so I'd like to argue that the inequitable access to health services is not a random event.
So, but it's actually a systemic process mediated by institutional arrangement, social determinants of health, and the way society is organized. And with the emergence of COVID-19 pandemic, the interconnected systemic risk affecting people's access to healthcare are becoming more visible than before. Without a deep reflexivity to situate access and health inequities within proximal and systemic risk, problem and intervention will be framed in a reductionist manner, so it tend to be biomedical in nature, and this will lead to inadequate and also fragmented action to address inequities. Ensuring access to affordable and comprehensive health services requires intervention beyond the individual level to include these interrelated structural determinants, including multiple system of oppressions. And one way to do this, applying an intersectional analysis, hopefully it will allow us better reflection on differential experiences of population, and in turn, hopefully, will improve the way we see health, we frame health, the way we formulate health and policy problems and their respective solution. So I think that's the end of my slides, and I'm looking forward for the discussion, and I hand it over back to the moderator. Thank you. Thank you very much. Yeah. Thank you very much, Pak Dr. Inyoman Sutarsa. The last speaker, Pak Sudirman Nasir, silakan Pak. Oke, terima kasih Bu Vika, moderator kita sore ini. Untuk Bapak Ibu, kawan-kawan yang bergabung di acara ini, luring in person di LPPM Unhas maupun peserta daring. Sekali lagi saya ingin berterima kasih kepada kawan-kawan di Indonesia Project di Australian National University, Ibu Ariana dan Ibu Aliza, dan kawan lama saya Dr. Sutarse, dan juga ada Pak Arianto Patundru dari Indonesia Project. Jadi acara ini sebenarnya seperti sebuah reuni kawan-kawan lama di dunia yang semakin interconnected ini, semakin terfasilitasi oleh aneka gawai. Kita seringkali lebih gampang bertemu dengan kawan-kawan atau kawannya kawan. Misalnya dalam kasus Ibu Alizahan, presentasi yang sangat menarik mengenai kesehatan jiwa. Penulis pendamping atau co-author Alizahan, Dr. Alizahan adalah kawan lama yang juga sempat memberikan kuliah tamu di Unhas ini sebelum pandemi, Profesor Hans Pols. Kemudian Firman Witular, Pak Firman kawan lama juga yang menjadi bersama Bu Ririn, Bu Ariana Utomo menjadi editor buku yang saya kira sangat relevan bagi kita di kesehatan dan di kedokteran, kesehatan masyarakat, dan juga buku yang saya kira terbitnya sangat tepat dari segi waktu. Tadi presentasi Bu Alisa dan juga Pak Sutarse memperlihatkan bagaimana COVID memperparah kerentanan yang sudah ada sebelum pandemi. Dan ada, saya kira keunikan buku ini dibandingkan buku-buku yang terbit setelah acara Indonesia Update. Acara Indonesia Update ini tadi dijelaskan oleh Bu Lydia dan juga Bu Ririn, acara tahunan di Australian National University. Saya ingat ketika sedang studi doktoral, karena yang hadir luring hari ini sebagian adalah mahasiswa doktoral Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. Saya menghadiri dan juga master, mahasiswa master FKM, menghadiri acara Indonesia Update ini pada waktu sedang studi doktoral seperti kawan-kawan semua. Dan ini menjadi semacam refreshing secara intelektual dan juga secara sosial, bertemu dengan kawan-kawan lama. Pengantar Bu Ariana, Bu Ririn, dan Pak Firman menjelaskan ini kali kedua topik kesehatan menjadi perhatian utama Indonesia Update. Dan ada selang waktu yang cukup lama. Sebelumnya transisi kesehatan, health transition, dibahas di Indonesia Update pada tahun 1996.
Mungkin yang mahasiswa master ada yang masih SD waktu itu ya. Saya masih mahasiswa S1 di Fakultas Kedokteran Unhas pada saat itu. Jadi butuh waktu berapa dasawarsa, kemudian muncul lagi book edited dengan fokus utama pada kesehatan. Tentu banyak buku bunga rampai seperti ini. Tapi saya kira yang membuatnya menarik, dan ini kebetulan menjadi perhatian kita pada hari ini adalah special attention to the most vulnerable population. In this case, people living with mental health and also sexual minority, transgender people living with HIV. Anda bisa bayangkan orang dengan masalah atau gangguan kesehatan jiwa. Dan juga transgender yang hidup dengan HIV. Sebelum ada pandemi, kehidupan atau kerentanan mereka sudah berlapis-lapis. Tadi Dr. Sutarse menyebutnya sebagai systemic interconnected risk. Ada juga yang menyebutnya sebagai clustering disadvantages. Kerentanan atau posisi sulit mereka itu bukannya tunggal, tetapi berlapis-lapis dan jamak. Kemudian datang shock besar seperti COVID, kita bisa bayangkan bagaimana kerentanan dan akses terhadap kesehatan yang terkait dengan masalah yang mereka hadapi akan menjadi lebih sulit. Dan tentu kita bisa melihat tadi dalam kasus kesehatan jiwa maupun dalam kasus transgender dengan HIV, masalah kesehatan hanya salah satu masalah yang mereka hadapi. Masalah kesehatan mereka terkait juga dengan masalah sosial ekonomi dan masalah stigma misalnya yang mereka alami. Kedua masalah kesehatan ini atau masalah sosial ini menjadi jauh lebih kompleks, becoming more complex, more difficult to be addressed, to be tackled because of stigma, either facilitated by culture or religion or both. Karena mereka sering disebut orang-orang yang berada di pinggiran, people at the margin of society. Seringkali kita secara sadar atau tidak sadar memperburuk stigma yang mereka alami dan kemudian memperburuk akses mereka pada layanan-layanan dasar dan layanan-layanan sosial yang urgent sekali untuk mereka akses. Kawan-kawan yang hadir luring yang mengambil mata kuliah kultur komunikasi dan kesehatan atau kawan-kawan S2 yang mengambil masalah politik dan kesehatan bisa melihat bagaimana kompleksnya peta kerentanan ini. Kerentanan kesehatan hanya salah satu faktor atau hanya salah satu kerentanan yang mereka hadapi. Dia tadi kedua presenter pembicara sebelumnya banyak menekankan konsep intersectionality. The intersectionality of risk, either health risk or social and economic disadvantages that interact each other and resulting in lower access in basic needs, including access to and rights to healthcare. Jadi saya sangat mengapresiasi buku ini dan juga saya kira menjadi semacam pengingat bagi kita terutama para peneliti atau para profesional kesehatan bahwa ada masalah-masalah kesehatan yang sangat penting tapi cenderung terabaikan. Belum banyak, saya kira misalnya tidak banyak di antara Anda, saya mengikuti program doktoral di Fakultas Kesehatan Masyarakat sejak dimulainya hampir 10 tahun yang lalu, topik tentang kesehatan jiwa misalnya, atau topik tentang transgender, masalah kesehatan di kalangan sexual minority, hampir belum pernah muncul diajukan oleh salah satu mahasiswa misalnya untuk menjadi fokus risetnya. Yang terakhir saya ingin sampaikan supaya kita bisa lebih banyak waktu untuk diskusi. COVID-19 ini tentu mendatangkan banyak gegar, banyak shock, banyak disruption, termasuk dalam dunia kesehatan.
Tapi juga ada semacam silver line atau ada semacam berkah tersembunyi. Kalau juga di artikel yang ditulis Bu Alisa, kalau diperhatikan kata kunci yang dimasukkan banyak orang di mesin pencari termasuk Google sejak tahun 2020 sampai sekarang, salah satu yang banyak sekali itu adalah kesehatan jiwa. Termasuk tadi yang lebih ekstrim lagi misalnya bunuh diri. Bunuh diri apakah dalam bentuk membayangkan diri melakukan bunuh diri atau suicide ideation, atau bahkan sudah mencoba melakukan bunuh diri atau suicide attempts, itu jelas merupakan masalah kesehatan masyarakat. Kalau orang sudah sampai di titik seperti itu, bisa kita bayangkan sebenarnya ini bukan sesuatu yang seketika kan ya. Pasti masalah yang mereka alami sudah berlangsung cukup lama dan tidak mendapatkan saluran. Kita tahu layanan kesehatan jiwa tadi disampaikan Bu Alisa dan juga disampaikan dalam buku ini secara sangat jelas ketimpangan dalam ketersediaan tenaga atau sumber daya manusia. Jumlah psikiater, jumlah psikolog klinis, jumlah perawat keswa kita masih sangat-sangat jarang dibandingkan dengan total penduduk. Jumlah rumah sakit yang memiliki psikiater itu belum semua. Di antara 400 lebih kabupaten kota di Indonesia masih sangat banyak yang belum memiliki psikiater atau bayangan kita untuk menjadikan kesehatan masyarakat menjadi fokus di puskesmas misalnya juga masih terkendala. Meskipun supaya tidak pesimis, ada juga sejumlah kecil puskesmas saat ini yang sudah mulai memberikan perhatian besar pada kesehatan jiwa. Di tingkat kampus, saya kira COVID-19 ini membuat kita mendapatkan dorongan lebih besar untuk meluaskan wilayah riset kita pada masalah-masalah kesehatan yang terabaikan ini. Riset yang menyangkut kesehatan jiwa meningkat, termasuk yang saya ikut terlibat di dalamnya, yang difasilitasi misalnya oleh Partnership for Australia Indonesia Research. Bu Ariana tadi menyebut salah satu kolaborasinya dengan Unhas dalam skema PAIR ini, dan ada satu klaster yang namanya klaster kesehatan atau health and well-being. Dan topik kesehatan jiwa muncul secara cukup tinggi selama masa COVID ini. Selain kedua tulisan ini, ada satu tulisan juga sebenarnya sangat menarik dalam buku ini, yaitu mengenai aspek kesehatan pada penyandang disabilitas atau difabel. Sayangnya kita tidak mendiskusikannya hari ini, tapi Anda bisa bayangkan para penyandang disabilitas ini juga adalah salah satu contoh masyarakat yang bahkan sebelum pandemi pun sudah mulai sudah merasakan banyak sekali kerentanan, apalagi dalam masa pandemi dan setelahnya. Sejumlah studi menunjukkan hal yang agak suram. Kesenjangan yang berkali-kali ditekankan oleh kedua pembicara cenderung memburuk selama dan setelah pandemi. So inequality become more severe due to the pandemic and post-pandemic life. And we all know that inequality is toxic to human's health and well-being. So I appreciate and really found the book exciting and very useful to enrich our perspective in relation to health and well-being. Particularly, there are at least 3 chapters who really emphasize the issue of vulnerability among marginalized populations. So I invite you all to have a look about the book and to read about the book. Dan untuk kesempatan ini, terutama yang hadir luring, kita menyediakan 2 buku untuk penanya dengan pertanyaan yang tajam. Dan juga tentu buku, terima kasih kiriman buku dari kawan-kawan Indonesia Project yang sebagiannya akan kami simpan juga di perpustakaan Universitas Hasanuddin. Saya kira itu dari saya, Bu Vika, moderator kita, supaya ada waktu yang lebih banyak untuk diskusi dengan peserta luring maupun dengan peserta daring. Saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak.
Sudah sangat excited ini. Bapak Ibu para reviewer buku tadi sudah ada peserta request langsung untuk diskusi tanya jawab. Kami persilahkan. Dari yang luring maupun daring, yang daring silahkan raise hand ya. Yang ini Ibu tabe baju biru, ya, maksudnya jilbab biru kita Bu. Sangat antusias. Oh, ya, boleh. Where I can stand here? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, Honorable Mr. Sudirman, our lecturer, and Ms. Rafika. Maybe I am junior at Senior High School in Semada. SECCK, do you remember? Yes. Professor Sukri, Dean of Public Health, and all speaker, participant who attended both in Zoom and displays. I am Amelia, one of doctoral student from Public Health Hasanuddin University. I want to ask to Mrs. Eliza Han. Hello, Mrs. Eliza, are you listening my voice? I am. I wait your question. Okay, nice to meet you, ma'am. The first question is, what is the meaning of the title from book In Sickness and in the sometimes in sickness and in health? What is the correlation with diagnosing in Indonesia? And the second, what's your challenging or how your struggle when you take a research about mental health or HIV? It's like a riskan disease or communicable disease. So what's your struggle or what's your challenge when you take a research about that disease? I think that's all. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Amelia untuk pertanyaannya sangat menarik. Saya mau menyampaikan pertanyaan yang pertama kepada Bu Ariana Utomo atau editor yang satu lagi yang penting sekali, Pak Firman, Dr. Firman. Mungkin lebih cocok untuk menjelaskan ini pilihan judul untuk bukunya daripada saya. Thank you, Amalia. Very good questions. Yeah, the title In Sickness and in Health, it comes from a blessing. I think from the Western saying that is something about marriage. If in sickness and in health, you will still be joining in a marriage. But we were thinking quite hard about this title, and we have to thank Ross McLeod to give an idea about this, such a catchy title, and I think it also reflects what the book is about. This is Indonesia. The condition of Indonesia, where we are going, where we are, where we're going, what is the trajectory, and that's what we want to learn from all the contributors about our health system, about how people access these services in sickness, and we the contributors come together and try to add pieces that sort of diagnose the Indonesia's health system, health conditions. I think that's my answer. Maybe Rin have something else to say. Terima kasih Pak Firman. Yeah, thank you so much. Very good question, Amelia. So as Firman said, we did ask our colleagues about our potential suggestions for the title of not just the book, but also the Indonesia Update itself. Among the potential titles, the one that we really liked was one that was nominated by Pak Ross McLeod, In Sickness and in Health, like what Firman
has suggested. Itu kayak bukan peribahasa ya, tapi common saying kalau orang menikah kayak janji pernikahan gitu. Istilahnya kayak sehidup semati, tapi intinya ya kita akan terus bersama baik dalam waktu kita sakit atau waktu kita sehat. Suka dan duka istilahnya tetap bareng-bareng. And we thought that in sickness and in health itu adalah kiasan yang bagus. Kiasan yang bagus untuk apa? Untuk merefleksikan betapa non-linearnya kompleks transisi kesehatan. Ya, kalau kita lihat secara longitudinal, tapi juga mungkin kalau kita refleksikan lagi nggak sengaja ya bahwa chapter-chapter yang di buku dan yang dipresentasi konferensi itu kan banyak juga mengungkap soal inequalities, bahwa status kesehatan, outcome kesehatan, akses yang orang punya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan adalah unequal. Jadi kalau kita lihat dari cross section juga menarik kalau memikirkan siapa yang bisa sehat dan siapa yang sakitnya harus lama atau harus parah. So I thought that was a really timely title. Thank you. Terima kasih Pak Firman dan Ibu Aryani. Bagaimana yang bertanya Ibu Amelia? All good ya, oke. Oh, Ibu Alisa. Oh, masih ada ini apa pertanyaan yang nomor 2 kan? Maybe I will also throw across to Dr. Sutasa, and maybe you want to talk a little bit about the difficulties of doing research karena kalau masalah Keswa itu bukan masalah penyakit yang menular kan. Jadi mungkin untuk tentang penyakit yang menular mungkin ya silakan Pak, mungkin bisa dijelaskan. Thank you, Amelia, and also thank you, Aliza, for sharing the question and the stage. Yeah, I think because for me it's less of a problem because I have that insider perspective, and I've been working in HIV for quite some time. And it's a little bit easier in terms of connecting with the right people in the field. It's hard initially to reach out to transgender population outside of Denpasar and Badung district. So I'm actually quite surprised being able to connected with some of the transgender people outside of Denpasar and Badung district. Kalau Bapak Ibu lihat peta Pulau Bali begitu kan ya, jadi sebagian besar the majority of services khususnya untuk layanan HIV itu berada di Denpasar dan Badung ya, karena selalu menjadi pusat atau perhatian dari donor agency ya. What are the main challenge? So I think to face with the reality is difficult. So hearing their stories and how to manage that. So because for that moment we actually part of their life. So and I thought it's a bit confronting actually being able to talk to them and then share their stories, and then coming from a completely different world, and then I think it's a bit confronting in that way. So it will be less a problem if we do not an ethnography research, but doing an ethnography, I found it a bit confronting. And sometimes also dealing with practical ethics is a challenge as well when we do field research. As Mbak Aliza and myself, probably we encounter similar problem when we are in the field or when we were in the field. So when they ask, for example, practical solution for their problem, so what we are going to do. So and yeah, that's actually part of the challenge. Not so much on the actual research itself, but when we're dealing with this population, especially the marginalized population, there is always a confrontation because we're coming from a completely different world. And secondly, there is some practical ethical issues that we need to deal every single day. So this day we experience this, and tomorrow it will be a different story altogether. So I think that
maybe the biggest challenge during my data collection, Mbak Aliza? I think we have a very similar situation. I think Pak Sutasa's detailing of the issues with ethics, and particularly when, I think in Indonesia it's fantastic that there is, outlets for practical solutions, pengabdian masyarakat kan. Kalau di Australia, I think we have more defined roles often as a researcher working in environments with mental health, and that you are simply collecting data. But I've always found wherever I work that it's impossible to not become somehow enmeshed and a participant in what you do, regardless of how objective and scientific you try and make yourself. I mean, my training as a psychologist and as in epidemiological methods, we distance ourselves through the numbers, but we always have to remember that behind the numbers are the people who are the reasons, why we do these sorts of things, and to actually be able to allow those numbers to speak. And that, I mean, I think that's what we're all trying to do in I think, Pak Sutasa's chapter. Similarly, we're using vignettes, we're using people as a demonstration of the complexities of working in this field, at the same time as trying to tell the story about what is happening in each of these fields. And I think that's something that does resonate across a number of chapters of the book. All right, all clear? Ya, terima kasih atas jawaban dan tanggapan dari para pemateri. Selanjutnya mungkin saya akan berikan kesempatan 2 pertanyaan berikutnya ya. Apakah di Zoom, saya berikan dulu kesempatan di Zoom, ada yang mau mengangkat tangan atau bertanya. Jika di Zoom tidak ada, peserta luring ini sangat antusias ini sebenarnya. Bapak Ibu jika bisa melihat para peserta itu bahkan belum mulai dibuka sesi udah angkat tangan ya. Ya berikutnya, 2 pertanyaan berikutnya. Ada yang mau bertanya? Ibu yang dari tadi ya. Silakan Ibu. Kita berikan dulu kesempatan mereka untuk bertanya, terus nanti kita lempar ke para pemateri ya, Bapak Ibu pemateri. Baik. Ya, terima kasih. Saya Ibu Magdalena. Tertarik sekali saya mendengar penjelasan buku, terutama video tadi terkait dengan ODGJ. Ya, baik. Begitu sulit sekali terkait dengan SDM, sumber daya manusia kesehatan untuk penanganan mereka-mereka dengan gangguan jiwa. Terutama kami di Kota Ambon, ya saya di Kota Ambon, ada satu rumah sakit khusus daerah terkait dengan perawatan untuk mereka-mereka dengan gangguan jiwa. Nah, tadi sekilas di video tadi yang ditunjukkan terkait dengan terbanyak bapak-bapak, ya. Di sini saya ingin menanyakan apakah dalam buku ini memuat tentang bagaimana penanganan untuk wanita hamil, ya, karena kejadian banyak juga wanita yang dengan gangguan jiwa dan itu dihamili, dan untuk penanganan kesehatan sulit sekali. Apakah dalam buku ini memuat tentang hal itu? Dan kemudian yang kedua, dalam penulisan buku ini apakah ada suatu kebijakan regulasi terkait dengan bagaimana upaya-upaya penanganan bukan saja untuk kalau tadi di video dewasa, tetapi lebih banyak ke anak dan itu remaja. Nah, itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin para pembicara dan moderator atas kesempatan yang telah diberikan untuk izin menyampaikan ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Berbicara tadi masalah kesehatan jiwa, mungkin tadi hampir sama dengan Ibu penanya kedua. Spesifik pertanyaan saya itu terkait kita sebenarnya di sini calon-calon insya Allah akan menjadi dokter yang mungkin
kedepannya ketika misalnya berbicara tentang advokasi, merumuskan kebijakan atau membahas masalah spesifik isu, insya Allah akan lebih kritis dan berbicara masalah kesehatan jiwa. Mungkin dari Dr. Ali Zahan, sisi perspektifnya ketika berbicara spesifik isu dari setiap konten daerah-daerah di Indonesia itu apakah permasalahannya hampir sama semua terkait dengan masalah ketersediaan akses ataupun mungkin tenaga medis. Bagaimana dari sisi internal dari para gangguan-gangguan jiwa tersebut, dari sisi kemiskinannya, kemudian faktor sosial ekonominya, ataupun mungkin dari sisi keterbatasan mereka ataupun ketidaktahuannya mereka apakah sudah mengalami depresi atau belum. Nah, kemudian apa sih kemudian yang rekomendasi yang mungkin kami bisa lakukan untuk lebih fokus, apakah mulai dari bagaimana meningkatkan surveillance sendiri atau berkaca dengan negara-negara maju melihat bagaimana mengatasi kesehatan jiwa, kemudian menerapkannya di negara kita, di negara Indonesia. Begitu pula juga dengan bagaimana mengatasi masalah-masalah kesehatan terkait dengan kesehatan mental. Untuk penajak kedua, Bapak Inyoman, terkait dengan spesifik gender tadi, apakah mungkin kemudian bagaimana keterlibatan NGO ini kemudian bisa mengurangi yang terjadi yang tidak dialami oleh kasus yang pertama tadi begitu. Jadi apakah di dalam kasus Bapak angkat begitu bagaimana peran intersektoral mungkin dalam hal ini mungkin tidak hanya dari sisi pemerintah itu juga berperan aktif dalam mengatasi masalah-masalah dalam hal fenomena tersebut. Terima kasih Pak. Itu aja. Terima kasih banyak atas ini pertanyaan yang cukup rumit juga kan. Kalau Ibu Magdalena, terima kasih banyak. Yang kalau saya sendiri, kalau keahlian saya lebih ke ini studi lansia dan juga untuk lihat perspektif populasi untuk Indonesia tentang masalah kesehatan jiwa. Jadi untuk health system research tapi tingkat populasi. Jadi kalau seandainya untuk spesifik fokus ke ini ibu hamil dan masalah postpartum depresi dan selanjutnya, kalau yang kami menulis tentang KESWA belum ada fokus khusus. Karena ini semuanya data sebenarnya yang diambil itu nasional dan sayang sekali sampai sekarang kalau tingkat nasional belum ada data khusus tentang postpartum depression atau kecemasan atau yang ada kaitan khususnya dengan isu yang kaitan dengan ibu hamil atau proses persalinan. Jadi kalau yang saya lihat kalau mungkin akan ditambah juga oleh Pak Forman atau Bu Aryan, tetapi kalau saya lihat dan pernah baca sedikit tentang di bab 9 dalam buku In Sickness and in Health ada yang khususnya tentang maternal health yang bisa dibaca dari sisinya, mungkin lebih spesifik ke data juga kan, kalau lived experience-nya masih ada mungkin ada resource yang lain lagi yang mungkin harus dilihat juga. Tetapi kalau dari sisi film yang kami sudah putar tadi, memang kebanyakan bapak-bapak. Tapi harus ingat yang kalau tempat yang seperti ini yang ditunjukkan ini sebenarnya the worst case scenario kan. Kalau ini yang sudah kalau sistem total gagal. Yang lain yang semua sistemnya kedokteran maupun untuk yang masyarakat sudah sediakan ada sistem sosial, ekonomi, banyak macam ada sistem di dalam Indonesia untuk support ini saling support di masyarakat. Tapi ini kalau orangnya tidak fitting, tidak muat dalam sistem itu dan keluarganya sebenarnya sudah tidak punya sumber daya lagi untuk supportnya ke si orangnya yang punya masalah psikososial dan biasanya mereka kalau dikasih diagnosis berat skizofren ada, psikosis ada, bipolar, tapi maksudnya itu sudah tidak kalau dirawat treatment resistant namanya.
Jadi kebanyakan sebenarnya yang sudah dibuang oleh keluarganya sampai jauh-jauh dan tidak ditengok lagi, seperti di tempat di Masio, memang kebanyakan laki. Kalau perempuan ada, tapi ada beberapa aja. Dan women's health, it is a very different scenario, and there are some very complex things that need to be thought about. And yeah, I acknowledge that that's something that does need to be thought about, but it isn't something that we really focus on in the chapter. Kalau yang saya tidak dapat nama Bapak tadi, Pak, yang calon dokter, dan semoga sukses dengan ini proses penelitian, dan semoga proses penelitian dan pendidikan sampai sudah lulus dengan baik. Ada beberapa pertanyaan yang cukup menarik. Yang pertama itu tentang, kalau saya paham tangkap secara yang benar, saya pikir itu tentang ini. So, namanya kalau bahasa Inggrisnya the social determinants of health. Kalau bilangnya kalau yang sudah diceritakan tentang masalah sistem keswa di Indonesia itu lebih dari population level. Terus itu our attempt was to breathe life to the population data through these vignettes, studi kasus, supaya bisa lihatnya itu there are layers. As Pak Sutasar sudah jelaskan tadi, there are so many layers to every single problem that you're looking at. They're social, they're cultural, they're economic. And I think the problem with mental health often is that when you go, ada orang yang depresi, ada orang yang ada kecemasan, it's often decontextualized, that it's not really acknowledged that they're embedded within family, they're embedded in community, they're embedded in socioeconomic structures, they're embedded in a greater medical system, they're embedded in all these different layers. And that's something that we try to convey in a very small amount of space in the chapter that we have through the vignettes, to show that there are these other dimensions, but show them through a personal experience, I suppose. Kalau masalah rekomendasi, untuk saya tidak dalam posisi untuk memberikan rekomendasi, tapi ada salah satu yang bisa dilihat dari sistem keswa yang sudah didorong di Indonesia pada saat ini. I've been watching the Kemenkes Dirjen Keswa di Indonesia, dan mereka sudah they've been rolling out program jiwa di puskesmas. Itu sudah katanya, kalau dari laporan itu sudah di mana-mana, sudah ada di puskesmas di mana-mana, tapi termasuk deteksi dini dengan salah satu alat yang sering dipakai untuk riskesdas, untuk lihatnya kalau ada masalah mental emotional. Katanya ini sistemnya mau terintegrasi dengan ini Satu Sehat kalau nggak salah, dan dihisap di dalam situ, terpadu sampai jadi satu data system yang bisa reporting up the different levels. Itu that is the hope. But we're still trying to determine the level of implementation. So we're actually doing some preliminary work of just some surveying to try and work out how far that might have actually penetrated at the implementation level. Because I think you mentioned, in terms of different areas in Indonesia, and there is that Java focus, and we know much more data about Java than we know other areas which we know are much less serviced, and increasingly I really hope that research continues to be done more and more in those outer areas to really fill in our gaps. Maybe I'll pass it on to my esteemed colleague, Pak Sutasar. Thank you, Mbak Aliza. Pertanyaannya tadi adalah di mana posisi NGO, kalau nggak salah seperti itu ya, di mana posisi LSM ya. Jadi ini mungkin saya agak melihat posisi NGO ini sebetulnya sedikit problematis sebetulnya ya, kalau kita lihat dalam konteks paling tidak program kesehatan ya. Jadi kalau kita berbicara penanggulangan penyakit atau dalam konteks kesehatan gitu ya. Jadi yang pertama, sisi positifnya adalah NGO ini bisa sebagai sebagai cushion gitu ya. Jadi dia bisa memberikan jalan keluar jangka pendek. Ya ini harus kita acknowledge ya. Jadi NGO ini bisa memberikan solusi jangka pendek bagi immediate problem yang dialami oleh komunitas-komunitas marginal ya. Contoh saja misalkan berkaitan dengan HIV, beberapa NGO akan melakukan outreach ya, kemudian melakukan pendampingan ya,
melakukan memberikan layanan testing ya untuk HIV, demikian juga memberikan layanan atau mempertemukan antara masyarakat, kemudian melink pasien dengan layanan gitu misalkan ya. Namun kalau kita rely pada NGO, yang terjadi adalah kita hanya menyelesaikan sebagian dari permasalahan ya, atau permasalahan yang sifatnya teknis. Ya, sementara kalau kita berbicara ketimpangan akses ya, jadi permasalahannya adalah pada level institusional, pada level structural ya, pada level sosial ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Aliza tadi, ada permasalahan social determinants of health ya, atau structural determinants of health ya. Sayangnya NGO tidak akan mampu melihat ke sana ya. Kemudian yang kedua, kalau kita terlalu rely pada NGO, yang terjadi adalah fragmented health system. Ya, ini yang kita lihat pada layanan HIV. Ya, jadi layanan HIV sangat terfragmentasi. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebagai dampak dari donor asing yang terlalu rely pada NGO gitu ya. Jadi NGO pertama memberikan layanan pada penasun. NGO kedua memberikan pelayanan pada pekerja seks ya, NGO ketiga memberikan pelayanan kepada transgender gitu. Jadi mereka memiliki KPI masing-masing dan akhirnya apa? Fragmentasi layanan ya. Jadi dan ini yang sekarang diwariskan ya, dan ini yang harus diatasi sekarang oleh sistem kesehatan kita ya. Bagaimana kita menyediakan layanan yang terintegrasi bagi pasien HIV gitu misalkan sampai di level layanan primer ya, dan ini tidak mudah ya karena secara histori kita sudah dibangun ternyata sistem layanannya sangat terfragmentasi begitu ya. Kemudian yang juga secara prinsip gitu ya, jadi kalau kita melihat kinerja NGO ya, walaupun ada dampak positif tapi kita juga harus melihat bahwa NGO ini tidak selalu merupakan solusi terhadap permasalahan, tapi terlalu rely pada NGO ini sebetulnya bisa menjadi masalah bagi sistem kesehatan gitu ya. Jadi menurut saya kita juga harus melihatnya dengan kritis gitu ya. Jadi enggak apa-apa ya, jadi kita membagi peran dengan NGO enggak apa-apa, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana kemudian nanti kalau misalkan ada NGO-nya tidak mendapatkan pendanaan ya dari donor misalkan ya, atau NGO-nya pindah sasaran gitu ya. Jadi kita harus memikirkan ini ya, jadi supaya tidak terlalu rely pada NGO ya. Jadi kita harus memaksimalkan sistem layanan kesehatan yang kita miliki ya, karena ini akan pendanaannya lebih sustainable dibandingkan dengan pendanaan yang bersumber dari LSM atau NGO. Saya pikir itu ya, mudah-mudahan memberikan sedikit gambaran gitu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu pembicara. Pak Riwandi sudah clear? Oke. Saya beri kesempatan di Zoom. Ada 2 pertanyaan. Iya, mungkin karena keterbatasan ini ya waktu kita, jadi mungkin pertanyaan yang saya akan bacakan dari Pak Amrin. Beberapa fakta di rumah sakit bahwa banyak pasien ODGJ yang kambuh dan datang ke rumah sakit dirawat inap untuk berobat kesekian kalinya bahkan puluhan kali. Bagaimana tanggapannya tentang pasien ODGJ yang kambuh tersebut? Apakah sama penanganan yang belum pernah berobat dengan kambuh? Terus faktor apa yang membuatnya kambuh dan bagaimana seharusnya mereka ditangani? Terima kasih. Ibu Alisa mungkin ingin menanggapi? Terima kasih banyak atas pertanyaan, Pak. Kalau masalah kambuh, ini sebenarnya siklus yang kami selalu melihat kalau dari studi kasus seperti yang ada di Mbak Masio. Tapi maksudnya kalau di Mbak Masio, siklus itu contoh siklus yang cukup parah, maksudnya orangnya sudah jatuh sampai yang paling bawah. Tapi untuk semua ini masalah kejiwaan, selalu ada siklus dalam hidupnya. Sebenarnya ini secara dimensi kan, ada yang naik turun kan. Kalau bilangnya kambuh itu kalau orangnya memang punya klaster itu gejala-gejala seperti psikosis, ada depresi, kecemasan, macam-macam. Kalau itu muncul lagi, kalau ada tekanan khusus atau tekanan itu bisa dari dalam atau dari luar. Dan
susah sekali dan hampir tidak bisa diprediksikan, kecuali untuk kalau namanya stres itu jadi salah satu faktor yang cukup cukup strong predictor, tapi we can't predict everything consistently, right? Kalau masalah untuk untuk lebih membantu orang yang cara supaya we can trying to short circuit, kalau potong jalan supaya orangnya tidak muter di situ, misalnya di Mbak Masya dan turun ke Mbak Masya, terus ke dibebaskan dari pasung, terus masuk lagi ke RSJ, diobat lagi haloperidol atau obat antipsikotik macam-macam, terus nanti kembali ke keluarganya, kambuh lagi, terus dimasukkan rumah sakit lagi, duitnya habis atau obatnya tidak rajin minum, terus kambuh lagi. Memang kalau dari sisi kedokteran selalu ada nasihatnya, ini obatnya harus rutin, harus sesuai dengan dengan resep dokter, itu yang penting. Tapi kalau kami lihatnya dengan sudut mata yang lebih luas lagi, yang penting untuk rehabilitasi untuk semua orang sebenarnya itu makna dalam hidup dan integrasi secara sosial. Jadi yang sudah jadi ngetrend untuk semua sistem kesehatan di dunia saat ini, yang sudah Indonesia punya sejarah yang cukup lama, itu perawatan yang berbasis masyarakat. Jadi maksudnya yang terintegrasi langsung di masyarakat, misalnya program itu Desa Siaga Sehat Jiwa misalnya. Kalau kami lihat contohnya di daerah Kebumen misalnya, atau daerah-daerah lain juga lagi, tapi kami sudah hitungnya kalau setiap tahun ada lebih banyak Desa Siaga Sehat Jiwa yang sudah jalan. Dan ini satu masyarakat yang sudah mementingkan masalah kejiwaan sampai ini ada alokasi dana, alokasi waktu, tenaga wagar juga, maksudnya untuk ada kerjasama, ada pertemuan untuk saling sharing, untuk support yang punya kadang-kadang kalau ada yang ODGJ-nya yang keluarganya capek, terus gantian aja untuk kayak daycare. There are many systems kan yang bisa kan, tapi halangannya banyak. The answer we think and is jadi ngetrend sekarang itu lebih berbasis dan embedded di dalam masyarakatnya. Obat dan perawatan medis penting, tapi kalau whole of society approach itu kalau nggak dilaksanakan tidak mungkin akan berhasil. Ya, terima kasih Bu Alisa. Sayang sekali ya kita sudah sampai penghujung acara. Sebelum kita menutup, meskipun diskusinya saya tahu masih banyak yang ingin bertanya, baik via Zoom maupun di sini, luring. Sebelum kita menutup acara, kita persilahkan Profesor Sukri Paluturi selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk membawakan closing remarks-nya. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Thank you very much and good afternoon for everyone. Tentu topik bukunya In Sickness and in Health yang diedit by Pak Firman Witular and Arene Utomo had presented very complete idea, apalagi didukung oleh berbagai kontributor ya dari berbagai kota, dari berbagai negara. Broadly speaking, this book presents two main themes, namely the Indonesian health system, including challenge and opportunity. Bisa kita lihat bagaimana health financing reform, terutama dalam era sekarang, kemudian health policy reform, health workforce disparities. This book also present khususnya di second part ya, berkaitan dengan health for all, lessons and strategy, for example maternal health, and specifically one of the issue is COVID-19. Yang meskipun sekarang belum berakhir. This book is very useful for developing knowledge and is very worthy of reading by health students, especially public health students. Terima kasih banyak saya ingin sampaikan kepada semua pihak. Saya hampir mengikuti sempurna diskusi ini dari awal yang disampaikan oleh Pak Nyoman Sutarsa, kemudian Ibu Alisa ya, dan teman-teman lain ada di sini hadir juga Aryane, kemudian Pak Arianto,
Kemudian ada Pak Sudirman ya, terima kasih banyak Pak Sudirman yang hari ini luar biasa telah banyak membantu Universitas Hasanuddin dan juga kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Diskusi-diskusi seperti ini sangat penting dan saya kira diskusi tentang kesehatan, tentang health behavioral science, health promotion, dan public health secara general merupakan isu-isu yang terus hangat kita diskusikan belakangan ini. Dan secara akademik memang kuliah tamu, kemudian sharing knowledge, experiences menjadi sangat penting. Bapak Ibu sekalian, saya juga selesai di Griffith University Australia, kira-kira tahun 2000. Saya mengambil Master of Science in Public Health, khususnya di bidang Public Health Leadership tahun 2008, kemudian lanjut di 2009 sampai 2013 di universitas yang sama ya. My background is from the health policy and politics, sehingga kajian-kajian kami di bidang kesehatan lebih banyak ke situ. Dulu waktu ambil S2, Bapak Ibu sekalian, kami banyak fokus di public health leadership. Dan saya kira isu itu menjadi sangat penting hampir di seluruh lini bidang kesehatan kita. Terima kasih banyak sekali lagi. Saya jujur saja ingin menjadi bagian dari penulis bersama dengan teman-teman yang lain ya. Sayang sekali informasi ini tidak sampai di mungkin di wilayah timur Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dipertimbangkan para penulis yang ada di wilayah timur Indonesia. Sesungguhnya temannya Pak Sudirman cukup banyak penulis-penulis handal yang mungkin juga bisa menjadi bagian bersama dengan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih banyak kepada semua pihak dan juga termasuk moderator, adik-adik mahasiswa program Master of Public Health, kemudian Doctoral Program Student. Terima kasih atas waktu untuk bedah buku hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas closing remark-nya Prof. Sukri. Saya rasa itu adalah official closing ya untuk acara kita hari ini. Terima kasih banyak untuk seluruh pihak yang telah terlibat untuk kegiatan kita hari ini, the Australian National University, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, LP2M Unhas, dan teman-teman semua dari Public Health. Terima kasih banyak. Kita ya baik daring maupun luring, peserta daring maupun luring. Terima kasih banyak. Kita akan bertemu insya Allah di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi foto bersama Bapak Ibu. Ini bagaimana yang nanti? Oh ya, yang di daring itu kita akan screenshot ya. Silahkan Aba-aba. 1, 2, 3. Sekali lagi atau cukup? Ya, 1,